lebih kecil, lebih lembut, lebih dikit daripada selembar sehelai rambut. Jadi jikalau rambut kita sedikit ataupun kecil, maka jembatan ini lebih kecil daripada sehelai rambut kita. Bagaimana kita bisa melewati jembatan yang amat kecil itu? Yang amat sangat kecil itu. Bahkan di sebagian keterangan bahwa jembatan ini lebih kecil daripada sehelai rambut, seperti sehelai rambut dibagi 7. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, billah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dimanapun anda berada, saudara-saudara saya rahimakumullah, semoga kita semua dirahmati dan diberikan maghfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang cabang iman. Sebagaimana di dalam cabang iman yang kelima, yaitu kita harus mengimani kehancuran alam dunia ini, harus mengimani adanya hari akhir ini, dan harus mengimani sesuatu yang akan terjadi yang telah tercakup di dalam yaumul akhir. Di antaranya ada jaza, yaitu pembalasan, ada juga hisab, yaitu penghitungan amal-amalan kita yang sebelumnya kita akan diberikan kitab-kitab amal kita selama di dunia. Yang ketiga, adanya mizan, yaitu akan ditimbangnya amal kita baik maupun buruk, dan itu akan menentukan bagaimana nasib kita ke depannya. Dan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bahwa di yaumul akhir kita akan mengalami fase sirat, yaitu jembatan sirat. Pembahasan sirat, wahwa jasrun mansubun, yaitu jembatan yang terbentang, wa baina a'la jahannam wa asfaliha. Jadi sirat ini adalah jembatan yang terbentang di antara atas permukaan jahanam. Jadi ada jembatan yang terbentang, yang mana awwaluhu fil mauqib, startnya di mauqib, yaitu tempat berkumpulnya seluruh makhluk nanti di akhirat, wa akhiruhu ala babil jannah, dan finish daripada jembatan sirat itu yaitu ada di pintu surga. Sehingga seseorang jikalau ia telah bisa melewati jembatan itu, maka insya Allah ia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tetapi yang harus kita ingat bahwa jembatan ini terbentang di atas jahanam. Jadi bila mana seseorang terpleset jatuh, maka tidak lain ia akan jatuh ke neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yamurru alaihi al-awwaluna wal akhirun, yang akan melewati jembatan itu yaitu makhluk, terutama manusia, dari manusia terawal sampai manusia terakhir. Wa huwa adaqu minasy'arah. Ini yang kita khawatirkan, karena jembatan ini bukan seperti jembatan Suramadu, jembatan ini bukan seperti jembatan Cirahong, jembatan ini bukan seperti jembatan-jembatan yang sekarang ada di alam dunia. Jembatan ini sifatnya adaqu minasy'arah, lebih kecil, lebih lembut, lebih dikit daripada selembar sehelai rambut. Jadi jikalau rambut kita sedikit ataupun kecil, maka jembatan ini lebih kecil daripada sehelai rambut kita. Bagaimana kita bisa melewati jembatan yang amat kecil itu, yang amat sangat kecil itu? Bahkan di sebagian keterangan bahwa jembatan ini lebih kecil daripada sehelai rambut, seperti sehelai rambut dibagi 7. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Selain daripada itu, kenyataan daripada sirat ini yaitu wa ahaddu minas saif, lebih tajam
daripada pedang. Jikalau pedang itu tajam, maka jembatan ini yang amat kecil terbentang antara mauqif dan pintu surga lebih kecil tetapi lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada silet. Hadirin jamaah kaum muslimin wa huwa rahimakumullah, fahuwa mithlu Musa. Ini jembatan seperti pesa cukur di dalam arti sangat-sangat tajamnya. Wa awwalu man yajuzu alaihi nabiyuna. Siapa yang akan pertama melewati jembatan itu? Tiada lain adalah nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, dan umatnya. Jadi yang pertama akan melewati jembatan itu yaitu baginda kita, diikuti umat-umatnya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, fasalimuna minadz-dzunub yamurruna qatarfil ain. Ini ada klasifikasi daripada orang-orang yang akan melewati jembatan itu. Bagaimana orang yang melewati jembatan itu, walaupun jembatan itu kecilnya amat kecil daripada sehelai rambut dan lebih tajam alabatan daripada sebilah pedang, tetapi ada segolongan yang dapat melewati jembatan itu qatarfil ain, secepat kejapan mata. Secepat kejapan mata. Jikalau dulu di zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman menginginkan memindahkan ke singgasana Ratu Bilqis ke depan singgasana Nabi Sulaiman, ternyata dari golongan jin ada yang mampu sebelum Nabi Sulaiman berdiri daripada singgasananya. Tetapi ternyata ada dari segolongan, kata sebagian ulama itu sebagian manusia, ada yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke depan Nabi Sulaiman secepat kedipan mata, sebelum engkau wahai raja mengedipkan matamu. Dan ini orang, ini golongan, ini kaum bisa melewati jembatan yang amat panjang, yang amat jauh, yang amat kecil, yang amat tajam dengan kecepatan kedipan mata. Masya Allah. Siapa golongan yang akan melewati sirat dengan secepat kejapan mata? Fasalimuna minadz-dzunub, yaitu orang-orang yang selamat daripada orang-orang Islam yang pasrah kepada Allah, selamat daripada dosa. Ia sangat-sangat mengantisipasi dirinya terjerumus ke dalam dosa, maka insya Allah ia akan melewati sirat, walaupun panjang, walaupun jauh, walaupun kecil, walaupun sangat tajam, akan secepat kedipan mata. Selanjutnya, wa ba'dahum alladzina yajuzuna qalbarqil khatib. Golongan kedua setelah Nabi kita, lalu umat-umatnya, pada golongan itu akan ada yang secepat kedipan mata, dan disusul dengan orang-orang yang melewati sirat itu seperti qalbarqil khatib, seperti kilat ataupun gugur atau kilat, ya, kilat yang menyambar. Seberapa cepat sih kecepatan kilat itu? Nah, itu akan menjadi kecepatan orang-orang ini ketika melewati sirat. Masya Allah, betapa cepatnya orang itu bisa melewati sirat yang amat kecil, yang amat jauh, yang amat tajam, tetapi ia bisa melewatinya dengan secepat kilat yang menyambar, seperti kilat yang menyambar. Selanjutnya, wa ba'dahum alladzina yajuzuna karrihil asif. Yang ketiga, ada orang yang melewati sirat itu karrihil asif, seperti angin yang menghembus. Ini orang atau golongan yang akan melewati sirat, kecepatannya seperti kecepatan angin yang berhembus, sampai di surga.
masih mendingan, bahkan masih baik, bahkan masih bagus. Selanjutnya, wa ba'dahum alladzina yajuzuna qat-tayr. Ada orang, ada golongan yang akan melewati sirat yang panjang amat jauh itu, yang kecil amat sangat tajam itu, dengan kecepatan seperti burung yang terbang. Lumayan, burung cepat terbangnya. Insya Allah ia akan sampai di babul jannah, yaitu pintu surga. Selanjutnya, wa ba'dahum alladzina yajuzuna kal farasis sabiq. Ada segolongan yang akan melewati sirat itu, kecepatannya seperti kecepatan kuda balap. Berapa kilometer per jam sih kuda balap? Maka itu akan menjadi kecepatan orang-orang setelah orang-orang secepat burung. Jadi yang pertama, ada orang yang secepat kedipan mata. Yang kedua, kalbarqil khatib, ada orang yang akan secepat sambaran petir. Yang ketiga, ada orang yang akan secepat angin yang berhembus. Lalu ada orang yang akan secepat burung yang terbang. Dan yang kelima, ada orang yang akan melewati sirat itu dengan kecepatan seperti kecepatan kuda balap. Selanjutnya, wa ba'duhum alladzina yajuzuna ka'ajwadil wahaim. Yang selanjutnya yaitu ada orang-orang atau golongan yang akan melewati sirat itu seperti larinya ataupun berjalannya hewan-hewan seperti domba, sapi. Ya masih lumayan lah. Yang penting selamat, masih lumayan cepat lah, nggak terlalu capek lah. Yang ketujuh, wa ba'duhum thumma alladzina yajuzuna adwan wa masyiyan. Lalu ada orang-orang yang melewati sirat itu seperti orang yang berlari kecil. Ya sport lah. Sport lumayan. Dan ada yang berjalan. Ada yang berjalan biasa seperti kita berjalan. Ya tentu jangan dibandingkan yang secepat kilat, jangan dibandingkan yang seperti angin, apalagi kita bandingkan dengan secepat kedipan mata. Ya, tetapi yang penting selamatlah sampai di pintu surga. Selanjutnya, summaman yajuzu habwan, dan ada orang yang melewati sirat itu dengan cara ngoronang. Apa itu bahasa Indonesianya ya? Seperti bayi yang belajar itulah ngoronang, pokoknya surganya. Orang itu ya tentu lebih lambat daripada orang yang berjalan kaki. Wa huwallazi tatulu alaihi masafatus sirat. Dan orang yang seperti itu akan melewati sirat adalah orang yang terlama, amat lama, paling lama dalam melewati cukang ataupun jembatan di akhirat nanti. Tetapi insya Allah ia akan sampai di surga, sampai di pintu surga. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi orang yang terakhir ini, orang yang memang melewati sirat itu dengan merangkak. Dengan merangkak ia berkata, fayaqulu ya Rabbi lima abtaqta bi. Wahai Rabbku, mengapa engkau melambatkanku dalam melewati sirat ini? Fayaqulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepada orang itu, lam ubti bika innama abta'a bika amalu. Kami, daun Allah tidak melambatkanmu dalam melewati sirat ini, tetapi pastinya yang melambatkanmu hanyalah amalmu sendiri. Jadi kecepatan dalam kita melewati sirat itu sesuai ataupun yang akan menjadi pendukungnya yaitu amal kita di dunia ini. Seberapa bagus, seberapa baik, seberapa banyak, seberapa hebat, seberapa berkualitas amal kita, itu akan menentukan kecepatan nanti kita melewati sirat, yaitu jembatan antara mauqif dan
finishnya ada di pintu surga. Siapa orang yang bisa melewati itu, ia akan selamat, ia akan menemukan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini mudah-mudahan menjadi suatu hikmah, mutiara-mutiara pemikiran, sehingga kita lebih mementingkan, sehingga kita lebih mengorientasikan pikiran kita, hati kita kepada agama, kepada akhirat, sehingga mudah-mudahan kita semua diberikan keringanan, diberikan kenyamanan, diberikan keistimewaan nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita secepat kedipan mata, ya kalau enggak lah secepat kilat, ya kalau enggak secepat angin yang berhembus, ya kalau tidak secepat burung yang terbang, kalau tidak secepat kuda balap, ya kalau yang lainnya yang mudah-mudahan kita lebih baiklah nanti di akhirat. Tetapi amal-amalan apa yang akan membuat kita bisa cepat melewati sirat itu, seperti kilat yang menyambar ataupun yang lainnya? Insya Allah kita akan bahas pada video selanjutnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.